seperti dia Islam. Ya kan sekarang bulan Ramadan. Oh iya. Ingat nggak sih kemarin kan kita habis dengerin kisahnya Salman Al Farisi. Ingat dong, emang kenapa? Sekarang ada kisah yang baru loh, tapi beda. Bedanya di mana nih? Ya nggak seru lah kalau aku ngasih tahu. Aku jadi penasaran. Kalau gitu mau dengerin nggak Mau. kisahnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anak kita akan mendengarkan kisah lelaki buta yang diantar iblis menuju masjid. Dialah Abdullah bin Umar bin Syurai. Karena ia buta sejak lahir, orang-orang memanggilnya Abdullah bin Umi Maktum. Ia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan yang sangat pedih dari kaum Quraisy. Namun kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih agung sehingga ia tidak pernah mengeluh sekalipun siksaan itu amatlah sangat pedih. Di balik kebutaannya itu, Abdullah tetap rajin beribadah, memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu kepada Rasulullah tentang Islam. Bahkan sekalipun ia buta, ia tetap sholat jamaah di masjid. Hingga tiba suatu waktu, Abdullah datang menemui Rasulullah. Ia ingin meminta izin pada Rasulullah untuk tidak sholat jamaah di masjid. Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak sholat jamaah di masjid? Dia bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah engkau mendengar adzan, wahai Abdullah Umi Maktum? Ya, begitu jawabnya. Jika begitu, tidak ada alasan bagimu untuk tidak pergi ke masjid. Abdullah tidak berkomentar apapun. Dia menuruti apa kata Rasulullah. Selama dia masih mendengar adzan, maka ia harus pergi ke masjid. Hingga suatu ketika pada sholat subuh yang dingin, Abdullah berjalan menuju masjid. Kemudian dia tersandung batu dan jatuh. Darah pun mengalir dari kepalanya. Abdullah kemudian mengusapnya dengan tangannya dan mencoba berjalan kembali. Rasa perih akibat luka itu tidak dirasakannya anak-anak. Kemudian ada seseorang berkata, "Hai paman, engkau hendak kemana?" Kemudian Abdullah terperanjat. "Saya mau ke masjid," jawabnya. "Maukah engkau aku antar paman? Aku akan menungguimu dan mengantarmu pulang nanti." "Terima kasih, engkau baik sekali," jawab Abdullah senang. Ia bersyukur karena Allah telah mengirimkan pertolongan padanya. Ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah. Setiap hendak ke masjid, orang itu tiba-tiba datang menuntun Abdullah menuju masjid dan kembali mengantarkan pulang Abdullah ketika selesai sholat jamaah. Abdullah sangat gembira karena ada seorang yang sangat baik hati, yang budiman bermurah hati untuk menolongnya tanpa imbalan sepeser pun. Namun anehnya, laki-laki itu tak pernah memberitahu siapa namanya dan dari mana asalnya. Setiap kali Abdullah bertanya, laki-laki itu selalu menolak dan tidak mau menjawab pertanyaan Abdullah. Hingga pada suatu hari, Abdullah benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia sangat penasaran siapakah laki-laki yang selalu menolongnya tersebut. Kemudian dia berkata, "Hai Fulan, siapa namamu?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu siapa nama aku," katanya. "Jika begitu, jangan pernah lagi menolong aku, karena aku tidak ingin diberi pertolongan tanpa tahu siapa orangnya. Siapa namanya?" kata Abdullah.
Mendengar jawaban Abdullah, orang itu tampak bingung. Ia ingin menuntun Abdullah setiap hari, membantunya. Baiklah paman, kalau begitu aku katakan siapa diri. Sebenarnya aku adalah iblis, katanya. Abdullah kaget. Iblis, untuk apakah kau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi orang dalam kebaikan? Tanya Abdullah. Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid, lalu engkau tersandung batu, jatuh dan bercucuran darah kepalamu? Ya, aku masih ingat, jawab Abdullah. Ketahuilah wahai paman, aku mendengar malaikat bahwa separuh dosamu telah diampuni ketika engkau terjatuh. Karenanya aku tidak ingin engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah terkejut. Rupanya lelaki budiman yang menolongnya tidak rela kalau dosa-dosanya diampuni. Itulah iblis, tidak pernah senang hambanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa yang kamu bisa ambil dari pelajaran kisah ini anak-anak? Dalam niat baik iblis terselip niat buruk untuk menjerumuskan. Iblis tidak pernah tulus dalam menolong manusia. Iblis tidak akan pernah rela jika dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah. Nah anak-anak, demikian tadi kisah yang bisa kita dengarkan hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana menjadi seorang hamba Allah untuk tetap konsisten untuk menjalankan perintah Allah. Bagi yang laki-laki sholat di masjid kapanpun dan selama dia bisa mendengar, bahkan orang buta pun harus pergi ke masjid. Dan kemudian berhati-hatilah dengan godaan iblis. Karena apa? Karena yang nampak baik dari iblis itu pasti tujuannya menjerumuskan manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita ketahui bahwasannya iblis tidak akan berhenti untuk menyesatkan dan menggoda umat manusia. Dalam hal yang baik pun, iblis selalu membelokkan orang yang beriman ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai termakan rayuan iblis ya teman-teman. Nah, itu saja kesimpulan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.